puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih konsisten ya, memakmurkan musola yang sangat kita cintai ini, musola As-Salam, memakmurkannya dengan segala macam aktivitas, baik itu sholat berjamaahnya, kemudian sekarang ini masih tergerak hatinya untuk mengikuti taklim di setiap hari Ahad ya, pagi secara bergiliran. Ya, mudah-mudahan ini semua merupakan langkah suci kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan mungkin ya, pasti ini juga merupakan salah satu tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu tanda cinta kita kepada baginda Nabi adalah kita menyemarakkan, kita membesar-besarkan, yaitu tuntunannya, sunnah-sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tanda sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu memakmurkan masjid ataupun musola. Karena baginda Nabi itu, Bu, Bapak, salat fardunya setiap saat ke masjid. Ya, salat fardu. Kalau salat sunnah baru di rumah. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang kita cinta kepada baginda Nabi, ikutlah sunnah-sunnahnya. Kalau kita cuma ngomong di bibir, itu bukan cinta namanya. Itu namanya cinta palsu. Ya, betul kan, Bu? Bapak? Ya. Adinda, aku cinta padamu. Mana buktinya? Ya, yang penting cintalah. Buktikan dong. Nah, itu kan namanya kan begitu. Dan salah satu lagi tanda untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW juga apa? Mengikuti taklim-taklim begini, Bu. Bapak-bapak sekalian, belajar itu sunnah yang sangat besar dari baginda Nabi SAW. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, ini sering diungkapkan, diajarkan oleh guru kita ya, Muhammad Husni Al-Ustaz. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu apa? Kewajiban. Kalau kita sudah tua-tua begini, nggak mungkin kita nyelonong ke sekolahan, Ibu ya, ke SD gitu misalnya, nggak mungkin. Kalau kita sudah tua-tua gini, kita nggak mungkin nyelonong ke sanawiyah, ke pesantren, tiba-tiba ada begitu. Tetapi apa sarana kita untuk menuntut ilmu? Nah, ini taklim-taklim begini kita ikuti. Baiklah para jamaah umat Allah Subhanahu wa taala, pergi ke musola, makan ubi, asik gitu kan ya. Cakep. Dilihat di belakangnya ada bunga yang sangat mekar. Selamat datang tahun ataupun bulan Maulid Nabi. Semoga tahun ini lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini, Bu, saya belum bisa berpantun ini. Masih kalah sama pantun. Pak Burhan pergi ke pasar. Bekerja sambil menyambi. Kalau tidak kerja bisa menjadi gambar. Mari kita menyambut Maulid Nabi dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah. Nah, ini kegembiraan kita, Bu.
Bapak sekalian ya. Maulid Nabi ini, Rabiul Awal ini adalah kegembiraan kita. Ya. Jangan sampai kita nanti bekerja, tidak bekerja bisa gawat, ya kan? Karena bagaimanapun kita mempunyai tanggung jawab. Baiklah, jemaah sekalian, di sini saya akan membawakan beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, ini masih berkisar tentang adab, tentang akhlak. Nah, ini juga sama ya, sesuai dengan tema kita, akhlak dan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang utama itu apa? Yaitu mengikuti, mencontoh akhlak-akhlak dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang sering kita dengar. Kita sudah pasti hafal ya. Telah ada contoh suri tauladan yang baik di mana? Di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini jangan dipotong juga nih, Pak. Kalau bisa kita hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Liman kana, buat orang-orang yang mengharapkan apa? Mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau enggak rahmat Allah? Kita mau enggak keberkahan dari Allah? Cuma orang goblok yang enggak mau keberkahan dari Allah. Hidup berkah, ilmu berkah, umur berkah. Mau enggak umur berkah? Ya, jangan makin tua makin makin jadi, ya kan? Makin tua makin apa? Daun keladi. Tua keladi. Makin tua makin jadi. Nah, harus tua-tua kelapa, ya kan? Makin tua makin seperti kelapa. Nah, ya, kelapa itu kan makin tua makin bagus, Bu, ya, Bapak sekalian. Seperti kelapa itu semuanya bermanfaat. Dari batangnya kita jadikan apa? Jadikan jembatan. Dari daunnya jadikan apa? Iya, jadi ketupat. Dari janur. Dari santannya apalagi? Nah, itu makin tua makin seperti kelapa. Jangan makin seperti keladi. Makin jadi-jadi gitu. Nah, itu keberkahan. Barang siapa yang ingin keberkahan dari Allah, barang siapa yang ingin rahmat dari Allah, ikutilah, contohlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga barang siapa yang ingin kebaikan di hari kiamat, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, yang menginginkan kebaikan di hari kiamat, Bu, Bapak. Barang siapa yang ingin masuk surga, barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah di hari kiamat, barang siapa yang ingin lurus menuju surga, selamat menjalani apa itu? Sirat, mudah di dalam hisab. Nah, tadi kembali kepada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz katanya Nabi itu kan istrinya ada 11. Bagaimana bisa kita enggak mencontohnya? Ya, jangan ikutin 11. Minimal
Lima empat. Wah, ini ibu-ibu di belakang langsung menggerutu ini. Kurang majid satu aja nggak habis katanya kata. Mau empat ya kan. Ya, mari kita contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir ayat tersebut apa? Wa dzakarallaha katsira. Itu surah Al-Ahzab ayat 21. Wa dzakarallaha katsira. Orang yang mengakui cinta Nabi, orang yang mengakui mencontoh perilaku Nabi, orang yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, orang itu harus wa dzakarallaha katsira. Dia akan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dia akan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir itu kan macam-macam Pak ya. Ingat ini. Salah satu zikir itu subhanallah walhamdulillah 33 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikir juga. La ilaha illallah, ya kan? Astaghfirullah, istighfar, itu zikir juga itu. Zikir itu ada zikir qauli, ada zikir fi'li. Zikir fi'li ini itu zikir fi'li. Fi'li itu perbuatan. Kita ingat Allah kapanpun. Jangan ingat Allah pada waktu di musola as-salam, ya kan? Pergi ke pasar, lupa sama Allah. Kerja di kantor, lupa sama Allah. Banyak proyek, lupa sama Allah. Lihat handphone, lihat TikTok, lupa sama Allah. Nah, itu zikir fi'li. Zikir qauli itu apa? Zikir qauli itu salat. Itu zikir, Pak. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jangan kita zikirnya banyak, la ilaha illallah 1000 kali, tambah lagi 10.000 kali. Tapi sholatnya telat. Sholat zuhur jam 2, jam setengah 3, mepet mau ke asar baru dia sholat zuhur. Sholatnya tidak pernah ke musola, ke masjid, sholatnya di rumah aja. Nah, itu sebagai seorang laki-laki, jangan. Orang laki-laki sholat fardu itu di masjid ataupun di musola. Nah, ini katanya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita buktikan dengan tindakan kita. Nah, apalagi zikir itu Pak, Ibu, selain itu ada tingkatannya itu ya. Tingkatan pertama itu zikir tadi fi'il itu. Ittaqillah haitsu ma kunta itu. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Makanya kita sangat sayangkan ini ya. Orangnya haji, orangnya sering mengerjakan ibadah-ibadah, tetapi korupsi juga. Sering nggak begitu? Kan malu kita kan? Yang korupsi itu Pak Haji, yang korupsi itu orang Islam juga kebanyakan. Karena zikirnya cuma di masjid, di musola. Di kantor nggak zikir dia. Wah, ini uang miliaran ini enak nih. Bisa 7 turunan ini. Kapan lagi nih? Nah, itu nggak zikir kepada Allah itu. Nah, itu tingkatannya itu zikir fi'li itu tadi itu. Perbuatan kita dimanapun. Sebagai seorang pedagang juga itu, ingat timbangan jangan dicurangi. Nah, itu sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu apa? Zikir qauli. Yang pertama apa zikir qaulinya? Sholat. Tidak ada cerita kita cinta Nabi tapi enggak sholat. Malah benci sama Nabi kalau begitu. Kita mengingkari Nabi kita kalau kita tidak sholat. Kalau sholat kita seperti yang dalam surah Al-Ma'un itu, fawailul lil musolli alladzina hum
an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah ini kita hafal ya. Celakalah orang yang sholat. Ini orang sholat aja celaka Pak. Ibu apalagi tidak sholat. Kenapa dia celaka? Yang pertama apa? Sahun, lalai. Ingat ini, lalai. Udah hajar, wah masih main TikTok, masih main YouTube, masih lihat apa namanya itu, sinetron Korea. Udah matikan, sholat dulu. Sebentar Pak, tanggung. Kita pulang dari musola masih ada nonton. Matikan. Lihat bola dulu. Hati-hati tuh, hati-hati tuh Pak. Itu bisa dikatakan sahun itu. Makanya saya sering ini nasihati istri saya ini, hati-hati tuh sahun itu. Tanggung, ntar aja sekalian asar. Sekalian asar nih. Supaya jangan batal nanti kan, asar misalnya jam berapa? Jam 3. Jam 3 kurang 15 dia zuhur. Itu orang celaka. Yang 3 itu syaratnya itu. Bukan syaratnya, 3 tandanya itu orang yang celaka sholat itu. Yang pertama, sahun lalai. Yang kedua, riya. Alladzina hum yura'un. Hati-hati juga nih. Para jemaah sekalian, ya, riya ini hati ini, penyakit kolbun ini, penyakit hati ini. Penyakit hati ini riya ini. Yang tahu hanya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak juga bisa mencela orang, kita tidak bisa juga menuduh orang. Nah, itu urusan dia sama Allah. Tapi diri kita sendiri juga kita harus perbaiki di hati kita ini. Jangan sampai kita riya. Nah, kita ke musola ini juga ini mengikuti taklim ini. Ya Allah, nah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya hati yang bersih. Ya Allah luruskan niat saya. Ini bahaya nih. Makanya dalam beberapa buku ini, buku fikih ataupun buku-buku hadis itu, hadis yang bertema innamal a'malu binniyat itu sering itu di depan itu. Di permulaan hadis itu dibuat di situ. Hadis Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in, dan hadis-hadis yang lain. Karena pentingnya itu menjaga niat. Innamal a'malu binniyat. Ya itu. Ya. Orang yang sahun yang pertama tadi lalai, yang kedua itu ra'un, orang yang riya, yang ketiga apa? Wa yamna'unal ma'un. Ini jangan dipotong ini. Orang yang menahan sesuatu yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, ini diartikan berapa ya? Ada yang mengatakan zakat. Nah, zakat ini wajib ini. Orang sholat tidak zakat, sahun itu, wailul itu, celaka. Orang sholat tidak mengeluarkan zakat termasuk dia sholat tapi di tempat termasuk wailul lil musallin, orang yang celaka. Ada juga diartikan dia menahan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya apa? Ada tetangganya mau minjam apa ya? Minjam pacul misalnya ya. Yang kemungkinan tetangga itu sangat butuh dengan barang tersebut, tidak dikasih sama dia tanpa alasan. Nah itu wayamna ini menahan. Al-ma'un ini sesuatu yang bermanfaat. Ada orang minjam sama dia misalnya duit juga termasuk. Duitnya ada dan dia tidak mau mengasih. Dia menahan. Nah itu juga termasuk ma'un. Nah ini tadi sholat, zikir sholat. Apa namanya? Sholat itu termasuk zikir. Yang kedua, yang utama setelah sholat itu apa? Baca Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan ini Al-Quran. Zikir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu termasuk zikir, Pak. Wa inna lahu lahafidun, dan kami juga nanti yang akan menjaga ini zikir ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga ini Quran ini. Ya, jangan sampai kita sering memperingati Maulid Nabi tapi tidak pernah kita baca Al-Quran. Kita ikut di mana ada kajian-kajian zikir, ada taklim-taklim zikir, ada majelis-majelis zikir. Kita semangat, tetapi tidak pernah kita buka Al-Quran kita. Quran kita hanya sebagai pajangan. Nah, ini tidak baik juga, Pak, ya, Ibu sekalian. Karena Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini sebagai apa? Rahmatan lil alamin, betul. Sebagai apa? Pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, risalah Islam, risalah agama itu termaktub di dalam Al-Quran. Ya, kita tidak bisa, ya. Kita tidak bisa beragama ini tanpa Al-Quran. Kita tidak bisa beriman tanpa Al-Quran. Kita tidak bisa beribadah tanpa Al-Quran. Semua tuntunan itu ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya sholat, baca Al-Quran, baru di bawahnya nih, zikir-zikir qauli tadi, zikir kalimah thayyibah. Habis sholat, zikir 33 kali subhanallah, setelah itu zikir 33 kali alhamdulillah, terus zikir 33 kali Allahu akbar. Ada waktu lagi zikir 100 kali la ilaha illallah. Ya, zikir dimanapun keadaan, istighfar. Ya. Istighfar itu baiknya kapan? Lebih baik lagi habis sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Itu zikir istighfar. Zikir apa lagi? Sholawat kita perbanyak sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rohima anfa rojulin, kata Nabi kita Muhammad SAW, celakalah seseorang apabila disebut nama Muhammad, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu celaka itu, Pak. Ya. Itu sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita dengar kata-kata Muhammad, kita sambut SAW. Kita dengar ada kata-kata Nabi siapa lagi, ya kan? Nabi Musa sudah selesai, ya kan? Nabi Isa, pasti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apa sulitnya ya bibir kita ini mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan, kata baginda Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi kita Muhammad SAW, 1 kali solawat, Allah akan balas dengan 10 sholawat kepada kita. Nah, itu dia. Makanya jangan kita malas ataupun tidak bergairah untuk bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Allah aja bersalawat, malaikat aja bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan bacakan hadis dari Bulughul Maram. Hadis dari baginda Nabi. Ini juga tanda cinta kita juga kepada baginda Nabi. Selain kita sering-sering membaca Al-Quran, kita juga belajar hadis-hadisnya. Nah, ini Pak ya, ibu-ibu sekalian, ibu, nah itu cinta nggak sama baginda Nabi? Cinta dong. Kalau kita baca itu sirah-sirahnya perjuangan Nabi itu, bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan Islam ini sampai dia berdarah-darah. 13 tahun itu di Makkah itu memangnya periode yang mudah, periode yang sulit.
yang sukar. Sampai mereka tuh hijrah ke Madinah. Hijrah itu memangnya sesuatu yang mudah, sulit Pak. 450 km itu, berapa panjang itu, berapa jauh itu jarak Makkah Madinah itu. Dengan jalan kaki, dengan onta, diintai oleh para musuh, orang-orang kafir itu. Awal-awal Nabi kita Muhammad SAW mau berangkat ke Madinah itu memangnya dalam keadaan mudah. Itu apa itu semua itu? Itu adalah pelajaran hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ada langsung seperti Isra Mi'raj ya? Pakai buruk ya. Kata Allah, "Ya nabiku, berangkat sana ke Madinah pakai buruk." Ya seperti Isra Mi'raj kan? Dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Cuma beberapa menit ya kan. Nah, kenapa pada waktu itu? Udah berangkat aja pakai buruk. Nah, ini pelajaran ya, hikmah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu dengan penuh perjuangannya mereka tuh hijrah ke Madinah. Nah, kita ini sebagai umatnya harus ada merasakan cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat sekali lagi, cinta kita kepada baginda Nabi bukan cinta di bibir. Ingat ya, bukan cinta di bibir. Nah, ini ada hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wat taqwa. Ya, suatu saat saya pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enak ya. Kalau zaman-zaman sahabat tuh ada nabi bisa bertanya. Kalau sekarang siapa tempat kita bertanya? Ya para ulama ya kan. Ya mungkin yang mewakilkan ulama ya kan. Di sini ada Ustadz Makrus ya kan. Ada Pak Burhan, ada Pak Majid. Ya bertanya sesuatu hal yang mungkin bisa dijawab. Saya bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ya, sahabat Nabi benar orang-orang yang sangat mulia, dan mereka lah yang berjuang bersama Nabi. Nah, kita juga ini bukan orang-orang yang tidak mulia, bukan. Kalau mereka itu disebut dengan sahabat Nabi, kalau kita ini disebut dengan ikhwan, kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Dalam sebuah kisah itu riwayatnya itu Nabi SAW sangat rindu katanya dengan ikhwanku katanya kan. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah ikhwannya? Apakah kami bukan saudaramu? Kata para sahabat. Apa kata baginda Nabi? Kamu itu sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku, ikhwan-ikhwanku adalah orang yang beriman tetap kepadaku, sedangkan mereka tidak melihatku. Nah, ini cakapkan Bu, Bapak. Kita tidak melihat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tetap beriman kepada beliau. Nah ini, sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, anil birri wat taqwa, tentang al-birrun, kebaikan. Anil birri wal ismi, ya, bertanya tentang kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan. Apa kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, kebaikan itu adalah perbuatan yang baik. Nah, ini kebaikan ini kan bisa kita rasakan ya, dengan akal kita. Allah memberikan kita akal nih. Allah memberikan kita perasaan nih. Apa yang baik itu? Menolong sesama. Baik enggak?
baik, menyingkirkan halangan ataupun hambatan dari jalan yang orang misalnya nanti jalan itu bisa tersiksa, bisa tidak bisa jalan dengan baik, itu perbuatan baik juga. Buang duri. Perbuatan baik ini bisa dilihat dengan akal kita, bisa dirasakan dengan perasaan kita, bisa dirasakan dengan hati kita. Nah, setiap perbuatan baik itu termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Adapun al-ismu, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun perbuatan buruk itu, perbuatan jelek itu, kemungkaran itu, maha kafi sodrika wa karihta ayat toliya alaihin nas. Maha kafi sodrika wa karihta ayat toliya alaihin nas. Sesuatu yang terdetak ini, terdetak di hatimu, sesuatu yang tergerak di hatimu, wa karihta ayat toliya alaihin nas, dan kamu takut orang lain tahu. Nah, itu dia. Kamu khawatir orang lain tahu. Nah, ini kalau begini ini keburukan ini kejelekan ini. Nah, misalnya dia mau mencuri ya kan, ataupun dia mau selingkuh lah ya. Tergerak dari dalam hatinya, wah ini orangnya cakep ini gitu kan misalnya ya. Tetapi dia khawatir, nanti kalau tahu tetangga saya gimana nih ya. Nanti kalau tahu orang tua saya, kalau tahu nanti anak saya bagaimana ya. Nah, kejelekan lah ya, itu kejelekan itu. Ukuran kejelekan, ukuran perbuatan jelek, ukuran perbuatan dosa itu apa? Tergerak dalam hati kita dan kita khawatir dan kita tidak mau orang lain sampai tahu perbuatan kita itu. Nah, ini apa namanya, ukuran kejelekan itu secara akal, secara hati. Ini hadis riwayat Muslim, nah hadis sahih. Makanya kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu yang mungkin perbuatan itu kita masih ragu, bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu sekalian, tanya hati kita. Nah, ini kalau saya berbuat begini, gimana ya? Nanti kalau si itu tahu gimana ya? Kalau tetangga saya tahu bagaimana ya? Kalau nanti mereka tahu saya dimasukin ke penjara, wah bagaimana ya? Korupsi. Nah, itu kan tergerak dalam hati kita, Pak ya. Kita pasti nggak mau kan orang lain tahu kan. Nah, disitulah dia yang namanya ismun tadi. Perbuatan jelek tadi, perbuatan maksiat tadi. Ya, ini dia hadis yang sangat mulia ini yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita kaji pada pagi hari ini sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya setiap kebaikan itu termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga termasuk kebaikan. Nah, dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya, nggak ada ceritanya Pak, para jamaah sekalian, walaupun tinggi ilmunya, tidak mempunyai akhlak, tidak ada ceritanya dia orang yang baik di mata Rasulullah SAW. Al adabu fauqal ilmi.
Adab itu di atas ilmu. Tapi ilmu dulu yang kita harus cari. Kita ingat ini, belajar dulu. Bagaimana kita tahu adab kalau kita tidak belajar? Nah, kan gitu bahaya. Kita belajar dulu, ya thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim, ya kan? Setelah kita belajar, kita tahu di situ adab. Makanya setelah kita tahu itu adab, kita jadikan adab itu di atas ilmu. Orang yang sempurna, seorang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi kita Muhammad dalam hadis yang sahih, yaitu ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Nah ini, insya Allah ya satu hadis saja ya, bisa kita ambil pelajaran. Apapun yang tergerak di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita untuk melaksanakan sesuatu, kita lihat, wah nanti ketahuan orang gimana ya, nah gitu kan. Tetapi kalau perbuatan baik, jangan ini, jangan mundur. Saya malu pak, kenapa malu? Nanti orang lihat. Maka mau ngapain? Mau bersedekah berinfak ke musola as-salam? Nah, salah itu. Perbuatan baik terus maju, tetapi jaga hati, ya kan gitu ya. Jangan sampai kita ria. Saya nggak mau deh sholat ke musola as-salam. Kenapa mas? Nanti dia katakan ria, salah ya kan. Kewajiban itu sholat fardu ya kan. Saya tidak mau deh menyumbang ke musola as-salam. Kenapa? Nanti dikatakan orang yang tahu, nanti dikatakan saya sombong, gaya-gayaan. Itu yang salah ya kan. Dikatakan soalim, jangan. Itu tetap kita lakukan, kebaikan itu kita lakukan sambil kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita ria. Tetapi kalau perbuatan yang jahat, bisa diukur tuh Pak ya. Bisa diukur. Sesuatu yang misalnya nanti ketahuan dia kita malu, nanti ketahuan orang itu kita jadi begini, nanti ketahuan polisi, bisa barabe gitu kan, bisa gawat ini urusannya ya kan. Nah itu dia. Jadi bagus ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya sangat-sangat terinspirasi sekali buat kita ini, bahwasanya perbuatan baik itu termasuk husnul khuluq, ya akhlak yang baik. Mari para jamaah sekalian, ya, momen-momen Maulid Nabi ini, ya, memang benar Maulid Nabi itu setiap tahun kita adakan. Tetapi momen-momen ini kita jadikan sebagai penggembleng ya hati kita, jiwa kita, raga kita, bahwasanya Nabi itu orang yang sangat mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah itu Allah sendiri, Allah yang sendiri yang mengikrarkan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Mudah-mudahan bisa kita mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi adalah al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatuli alaihin nas. Sedangkan perbuatan buruk itu, perbuatan maksiat itu, apa yang tergetak di hatimu, ada apa yang terasa di hatimu, dan kalau kamu mau mengerjakannya, kamu khawatir, kamu takut, kamu malu, orang-orang lain akan mengetahuinya. Alhamdulillah, ya, semoga satu hadis ini bisa membekas di diri kita, bisa kita hafal. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa menjadi orang yang benar-benar cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini yang bisa saya bawakan. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit.
Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam parit juga ya kan. Ya, jadi dari saya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.